Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Rindy Atika dari kelas M76, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, beberapa menit ke depan, saya akan menjadi sahabat belajar kalian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pandangan filsafat pendidikan. Pandangan filsafat pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada progresivisme, yang kedua ada perennialisme, yang ketiga ada esensialisme, dan yang keempat ada rekonstruksionalisme. Yang akan kita bahas pertama di sini yaitu progresivisme. Apa yang dimaksud progresivisme? Jadi progresivisme berasal dari kata progres yang artinya bergerak maju atau kemajuan. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang modern, di mana berfokus pada peserta didik atau siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, serta berfokus pada pendidik, di mana pendidik berperan sebagai fasilitator. Fasilitator artinya sama dengan pembimbing. Progresivisme merupakan filsafat yang mempromosikan pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan jenis pengetahuan dan keterampilan untuk pemecahan masalah yang akan memungkinkan mereka hadapi dengan baik dalam masyarakat kompetitif. Nah, sekarang kita beralih ke pandangan filsafat pendidikan yang kedua, yaitu ada perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya kekal atau abadi. Prinsip perennialisme berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme adalah aliran yang tidak dapat dipengaruhi oleh komponen lain. Jadi dapat dikatakan bahwa perennialisme merupakan suatu jalan kembali atau proses mengembalikan manusia yang sekarang ke manusia yang lampau. Bisa juga disebut dengan kebudayaan ideal. Kebudayaan ideal adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, norma peraturan, dan sebagainya. Perennialisme memiliki 3 contoh. Yang pertama, norma agama, yang kedua, norma kesopanan, yang ketiga, norma susila. Norma agama merupakan ketentuan hidup yang berdasar pada Tuhan. Contohnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada larangan kita membunuh sesama makhluk hidup. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan ketentuan hidup yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti memakai pakaian yang sopan, hormat kepada yang lebih tua, tidak meludah di sembarang tempat, dan yang lain. Dan yang ketiga ada norma susila. Norma susila merupakan peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, jujur dalam bersikap dan bertingkah laku. Misalnya di dalam kelas saat ujian, kita tidak boleh menyontek. Jadi seperti itulah contoh-contoh dari perennialisme. Selanjutnya kita akan beralih ke pandangan filsafat yang ketiga, yaitu esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensial yang artinya bahan yang terkandung atau bahan penyusun. Dalam esensialisme, sekolah diharapkan dapat menyampaikan nilai-nilai, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai esensialisme. Selanjutnya kita akan beralih ke pandangan filsafat yang terakhir, ada pandangan filsafat rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme berasal dari kata rekonstruksi yang artinya membangun atau pembangunan. Dalam pandangan rekonstruksionalisme, sekolah harus menghasilkan peserta didik yang dapat
mengeluarkan ide atau gagasannya sendiri dalam menghadapi sebuah masalah. Dalam pandangan rekonstruksionalisme, fungsi sekolah harus menyiapkan atau memfasilitasi peserta didik agar mampu mengeluarkan ide gagasannya. Dalam pandangan ini, guru harus memahami pembelajaran. Guru harus menguasai pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Guru di sini menerapkan pembelajaran problem solving, di mana ada sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Itulah tadi beberapa pandangan filsafat pendidikan yang saya jelaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.